Audio Jungle. 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 Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi, yaitu pengendalian persediaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian persediaan, dan di sini saya akan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah akuntansi. Baiklah, pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyediakan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi agar terpenuhi secara optimal, sehingga proses produksi berjalan dengan lancar dan mengurangi adanya resiko yang akan terjadi seperti kekurangan barang. Kemudian kita lanjut tujuan pengendalian perusahaan tersebut. Tujuan utama dari pengendalian atas persediaan adalah sebagai yang pertama, yaitu untuk melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Kemudian yang kedua, melaporkan dengan benar dalam laporan keuangan. Kemudian asumsi arus biaya persediaan. Masalah akuntansi utama muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya yang berbeda pada periode tertentu. Dalam kasus seperti ini, saat suatu barang dijual, perlu dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya, sehingga ayat jurnal akuntansi yang tepat dapat dicatat. Kemudian metode pengendalian persediaan. Metode masuk pertama, keluar pertama. Saat metode FIFO, dari biaya persediaan digunakan, biaya dimasukkan dalam beban, dikelompokkan penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Metode FIFO sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Oleh karena itu, metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik yang setiap unit terjual dan yang masih berada dalam persediaan. Kemudian yang kedua, metode masuk terakhir keluar pertama, LIFO. Saat metode LIFO digunakan dalam sistem persediaan perpetual, biaya unit yang terjual merupakan biaya dari pembelian yang terakhir. Penggunaan metode LIFO ini awalnya dibatasi pada situasi yang sangat jarang, di mana unit yang terjual diambil dari barang yang diperoleh paling akhir. Tetapi untuk tujuan perpajakan saat ini metode LIFO yang digunakan, meskipun metode ini menggunakan arus fisik unit. Audio Jungle. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi pada tahap pelaporan. Akuntansi secara umum, atau accounting dapat dipahami sebagai suatu proses kegiatan mengolah data keuangan input agar menghasilkan informasi keuangan atau output yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan atau organisasi ekonomi yang bersangkutan. Kemudian tahap siklus akuntansi. Di sini tahap siklus akuntansi ini ada 9, yaitu yang pertama mengidentifikasi transaksi, kemudian yang kedua mencatat transaksi ke dalam jurnal, kemudian yang ketiga memindahkan
transaksi pada jurnal ke buku besar. Kemudian yang keempat yaitu menyusun neraca saldo. Kemudian yang kelima membuat neraca penyesuaian. Kemudian yang keenam menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian yang ketujuh menyusun laporan keuangan. Yang kedelapan membuat jurnal penutup. Yang kesembilan menyusun neraca saldo setelah penutup. Kemudian tahap tambahan dalam siklus akuntansi. Tahap tambahan dalam siklus akuntansi ini ada dua, yaitu jurnal koreksi. Jurnal yang dibuat hanya jika seorang akuntan salah dalam menjurnal sebuah transaksi yang ada dalam suatu periode. Kemudian yang kedua, jurnal pembalik. Jurnal yang dibuat sebelum awal periode akuntansi yang baru dimulai dengan tujuan untuk memudahkan proses pencatatan akuntansi pada periode selanjutnya. Kemudian tahap pelaporan. Tahap pelaporan di sini ada 4, yaitu menyusun laporan keuangan. Kemudian yang kedua menyusun jurnal penutup. Yang ketiga menyusun neraca saldo setelah penutup. Yang keempat menyusun jurnal pembalik. Kemudian jenis keuangan secara umum. Jenis keuangan secara umum di sini saya mendapatkan 5, yaitu laporan atas laba dan rugi. Yang kedua laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga laporan posisi keuangan. Yang keempat laporan arus kas. Kemudian yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal penutup. Jurnal penutup dapat didefinisikan sebagai entry jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer berbagai akun sementara atau akun nominal ke akun permanen dalam buku besar. Jurnal penutup. Di sini jurnal penutup, proses mempersiapkan jurnal penutup itu ada 3, yaitu menutup akun pendaftaran, menutup akun biaya, menutup akun ringkasan pendapatan atau ikhtisar laba rugi. Kemudian jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal pembalik adalah jurnal-jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan baru. Jurnal pembalik adalah jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Kemudian jurnal pembalik. Fungsi jurnal pembalik yaitu yang pertama memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru. Kemudian yang kedua menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Kemudian yang ketiga meminimalisir kesalahan atau kekeliruan yang mungkin saja terjadi. Kemudian langkah membuat jurnal pembalik yaitu buat jurnal pembayaran, kemudian buat jurnal penyesuaian, kemudian 3 buatlah jurnal pembalik. Kemudian yang keempat, untuk beban yang akan dibayar dan pendapatan yang masih baru diterima hanya terdapat jurnal penyesuaian. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik yaitu yang pertama beban yang masih baru dibayar, beban yang masih harus dibayar. Yang kedua pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian beban dibayar di muka, pendapatan digunakan pendekatan pendapatan.